dan selamat siang. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai topik pemrograman database dasar di MySQL menggunakan command prompt atau yang lebih disingkat sebagai CMD yang mencakup demonstrasi sederhana. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nureta Febrianti dengan NIM 08 dari kelas 2024A. Tutorial ini dibuat untuk membantu teman-teman memahami konsep dasar pada database, mampu membuat database, serta mengelola langsung data menggunakan perintah dasar pada MySQL. Sebelum kita mulai mengoding, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih database itu? Jadi, database atau basis data adalah tempat untuk menyimpan banyak data yang diatur dengan rapi supaya gampang dicari, ditambah, ataupun dihapus kapan saja. Dengan database, kita bisa lebih mudah menemukan informasi yang kita butuhkan. Kita juga bisa menyimpan data baru ataupun menghapus data yang sudah tidak terpakai. Selain itu, ada juga nih yang namanya DBMS. DBMS merupakan singkatan dari Database Management System, yaitu sebuah perangkat lunak yang membantu kita untuk membuat, mengatur, mengontrol, serta membuka database dengan lebih gampang dan lebih cepat. Salah satu contoh DBMS yang sering kita pakai adalah MySQL. Nah, MySQL sendiri merupakan sebuah sistem untuk mengelola database yang bebas dipakai siapa saja atau open source dan menggunakan bahasa SQL. MySQL bekerja dengan sistem client server yang artinya ada komputer yang meminta data dan ada pula komputer yang menyediakan data. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan inti. Pertama-tama, aktifkan dulu examnya. Jika sudah seperti ini, artinya sudah aktif. Lalu kita tekan window dan R secara bersamaan, lalu kita jalankan. Lalu muncullah sebuah terminal. Lanjut, untuk memanggil MySQL-nya, kita perlu cd, dan cd ini merupakan change directory exam MySQL bin. Lalu ketika udah di enter, nah kita ingin masuk ke dalam server SQL sendiri, min.u root min.p. Nah, min.u ini merupakan user, sementara min.p adalah password. Kita enter kembali. Nah, untuk membuat sebuah database baru, kita perlu memanggil perintah dari create database. Nah, saya ingin membuat tema dari tanaman. Untuk menampilkan database yang sudah kita buat tadi, kita akan memanggil perintah dari show databases. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, artinya sudah dibuat. Lanjut, untuk memilih database mana yang ingin digunakan, kita akan memanggil perintah dari use. Kita menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Nah, lanjut, untuk membuat tabel berisikan informasi dalam database, kita perlu perintah dari create table pada DB tanaman, lalu kita buka kurung. Nah, kita enter. Nah, di dalam perintah ini kita dapat menentukan apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Contohnya saya ingin membuat tabel ID tanaman. Integer 5, nama tanaman, varchar misalnya 30. Nah, varchar ini adalah batas maksimal dari apa yang kita ketik. Lanjut, jenisnya 30, lokasinya dengan terakhir ada manfaat berbentuk teks. Lalu ada primary key.
kita masukkan ID tanaman kita, lalu kita tutup. Nah, untuk memanggil struktur tabel yang barusan kita buat tadi, kita menggunakan perintah dari dash db tanaman. Maka muncul seperti ini. Lanjut, untuk menambah data baru pada tabel, kita menggunakan perintah insert untuk db tanaman values dengan ID-nya 01, dengan nama tanamannya pucuk merah, dengan jenis tanaman semak yang berlokasi di asrama Putri Apartemen, yang memiliki manfaat sebagai daunnya efektif menyerap karbon dioksida. Kita tutup, lalu kita buat lagi. Nah, tanaman yang kedua, dengan nama tanamannya ketapang, dengan jenis tanaman sebagai tanaman peneduh yang berlokasi di Fakultas Hukum, Jalan Sambaliung, yang memiliki manfaat sebagai peneduh alami. Kita bikin yang ketiga, dengan nama tanaman flamboyan, dengan jenis tanaman sebagai tanaman pohon hias yang berlokasi di GOR 27 September. Yang memiliki manfaat sebagai tanaman hias. Lanjut, insert yang keempat, values dengan nama tanamannya sungkai yang berjenis tanaman pohon yang berlokasi di Danau Teknik dan memiliki manfaat daunnya untuk obat tradisional. Dan yang terakhir sekaligus yang kelima, dengan nama tanaman dedayu. Jenis tanamannya adalah tanaman pohon yang berada di lokasi asrama Putri Apartemen, yang memiliki manfaat sebagai peneduh alami dan habitat satwa. Jika sudah seperti ini, selanjutnya untuk mengambil keseluruhan dari datanya, kita perlu menjalankan perintah dari select from db tanaman
Fungsi dari select ini untuk mengecek apakah isi pada tabel tadi sudah sesuai dengan apa yang kita input tadi. Selanjutnya ada update. Update ini berfungsi untuk mengedit record pada tabel. Update DB tanaman set manfaat sama dengan tanaman hias dan kayunya untuk kerajinan. Where nama tanamannya sama dengan flamboyan. Lanjut, untuk melihat apakah yang kita input tadi benar, kita perlu menjalankan perintah dari select. Nah, maka sudah terganti ya. Kan update ini tadi untuk mengedit record pada tabel yang awalnya hanya tanaman hias saja menjadi tanaman hias dan kayunya untuk kerajinan, seperti itu. Lanjut, di sini ada rename table. Nah, rename table ini difungsikan hanya untuk mengubah nama tabel tanpa kehilangan data. Contohnya seperti rename table pada DB tanaman to tanaman. Maka ketika kita cek tabelnya seperti ini. Awalnya kan DB tanaman menjadi tanaman. Selanjutnya ada alter table. Nah, alter table ini digunakan untuk mengubah struktur pada tabel. Alter bisa digunakan untuk menambah kolom atau bisa juga untuk menghapus kolom pada tabel. Nah, jika ingin menambah kolom maka menggunakan add, akan tetapi jika ingin menghapus gunakan drop. Di sini saya ingin menghapus tabel, salah satu tabel yang kita buat tadi. Tanaman, drop. Misalnya kita ingin menghapus jenisnya, kita tetap menggunakan perintah dari select tadi. Maka seperti ini. Awalnya ada 5 kolom, ada jenis, dan ketika menggunakan alter table tadi, maka jenisnya hilang. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, kita jadi tahu apa itu database. Nah, database itu merupakan tempat untuk menyimpan data yang diatur dengan rapi supaya gampang dicari, ditambah maupun dihapus. Sekian video tutorial pemrograman database sederhana dari saya. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.